أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 44. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fasalikuha gharibun bainal ibad, faridun baina kulli hayyin wa nad. Maka orang yang menempuh hijrah ini, hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, asing di antara para hamba dan dia bersendirian di setiap desa dan di setiap perkumpulan. Ba'idun ala qurbil makan, dia jauh walaupun tempatnya itu dekat. Wahidun ala kasratil jiran, dia itu sendirian walaupun tetangga itu banyak. Mustauhishun mimma bihi yasta'nisun, dia kesepian dari perkara yang mana umat manusia biasa mengerjakannya. Yasta'nisun yaitu merasa akrab dan biasa dengannya. Musta'nisun mimma bihi yastauhishun, justru dia merasa akrab dengan sesuatu yang orang-orang merasa asing dengan itu, merasa aneh dengan itu. Yastauhish yaitu kesepian, merasa aneh, merasa bersendirian, tidak akrab. Muqimun idza dha'anu, dia tetap tinggal tatkala orang-orang bepergian. Dha'inun idza qatinu, dia pergi. Dia sedang pergi tatkala orang-orang tengah menetap. Munfaridun fi tariqi talabah. Tak tahu ini talabah atau tolabihi. Jangan-jangan tolabihi ya, tanpa titik dua mungkin ya. Munfaridun fi tariqi talabih, dia bersendirian di jalan pencariannya. La yaqarru qararuhu hatta yadfara. Dhafira yadfaru hatta yadfara bi arbih. Dia tidak mau menetap sampai dia mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia. Arab, yaitu apa? Tujuan, keinginan. Kita baca catatan kaki, intinya adalah orang ini asing karena seleranya tidak seperti selera masyarakat. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa ahlul islami fin nasi ghuraba. Kaum muslimin di tengah-tengah umat manusia itu asing. Wal mu'minuna fi ahlil islami ghuraba, kaum mukminin di tengah-tengah kaum muslimin itu juga asing. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba, ahli ilmu di tengah-tengah kaum mukminin itu juga asing. Wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah fahum ghuraba, ahlu sunnah yang memisahkan antara sunnah, memisahkan sunnah dari hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah, maka mereka itu asing. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adzal mukhalifin hum asyadu haula'i ghurbah. Orang-orang yang mengajak kepada sunnah, bersabar di atas gangguan para penyelisih, mereka lebih parah lagi keterasingannya dibanding semuanya. Walakinna haula hum ahlullahi haqqa, akan tetapi mereka adalah ahlinya Allah. Ahlullah ay khassatuh, yaitu apa? Makhluk khususnya Allah, makhluk-makhluk yang didekatkan. Haqqa, secara hakiki. Fala ghurbata alaihim, maka mereka sebenarnya tidak memiliki keterasingan. Mereka dikenal oleh Allah dan seluruh penduduk langit dan oleh banyak kaum ahlu sunnah wa jamaah. Wa innama ghurbatuhum bainal aksarin, hanya saja keterasingan mereka itu adalah di antara mayoritas manusia. Alladzina qala Allahu azza wa jalla fihim, yang mana Allah azza wa jalla telah menyatakan tentang mereka, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau menaati mayoritas orang yang di bumi,
Mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Faulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinih. Maka mereka itulah, yaitu mayoritas manusia, mereka itulah orang-orang yang terasing dari Allah dan Rasulnya serta agamanya. Ya, lebih suka tasyabuh bil kufar, ya asing dari Allah dan Rasul serta agama Rasul, agama Allah. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, fal ghurbatu salah satu anwa. Maka keterasingan itu ada 3 jenis. Ghurbatu ahlullahi wa ghurbatu ahlillahi wa ahli sunnati rasulih. Keterasingan ahlinya Allah dan ahli sunnah rasulnya. Baina hadzal khalq, di antara para makhluk ini. Khalq masdar bermakna isim maf'ul, makhluk. Wa hiyal ghurbatul lati madaha rasulullahi ahlaha. Dan inilah keterasingan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji ahlinya. Wa akhbara 'anid dinil ladzi jaa'a bih annahu bada'a ghariba. Dan Rasulullah telah mengkhabarkan tentang agama yang dia datangkan. Bukan sekedar nama, tapi agama yang memang didatangkan oleh Rasul. Bahwasanya dia itu mulai dalam keadaan terasing. Wa annahu sayaudu ghariban kama bada. Dan bahwasanya dia akan kembali terasing, kembali asing sebagaimana permulaannya. Wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan bahwasanya pemeluknya akan menjadi orang-orang yang asing. Selesai dari Madarijus Salikin. Kembali ke atas, kata beliau, fahuwal kainu ma'ahum bisad bijasadih. Maka orang ini ada bersama manusia dengan jasadnya. Ya, jasadnya ada di situ. Tapi albainu minhum bimaqsadih. Tetapi dia terpisah dari mereka dengan maksudnya. Umat manusia kebanyakan maksudnya ya dunia. Sementara dia maksudnya adalah akhirat. Namat fi talabil huda a'yunuhum. Mata-mata umat manusia tidur dari mencari hidayah. Wa ma lailu matiyatihi binaim. Sementara malam dari matiyah adalah tunggangan. Tunggangan orang ini tidak tidur di malam hari, yaitu terus berjalan, terus mencari Allah Ta'ala, mencari hidayah, ya mencari kedekatan pada Allah Ta'ala, sementara yang lain tidur. Ada yang tidak tidur ketika ada apa itu? Piala dunia, yaitu urusan manusia yang lain. Wa qa'adu 'anil hijratin nabawiyah. Orang-orang duduk dari hijrah nabawiyah, tidak mau hijrah, memilih duduk. Wa huwa fi talabiha, sementara dia masih terus mencarinya, mencari hijrah nabawiyah. Musyammirun qa'im, dia menyingsingkan lengan baju dan senantiasa berdiri. Ya'ibunahu bimukhalafati araihim, mereka mencela dirinya karena dia menyelisihi pendapat-pendapat mereka. Wa yuzruna alaihi izra'ahu ala jahalatihim, mereka mengejek dirinya seperti dia mengejek kejahilan-kejahilan mereka. Wa ahwaihim, dan hawa nafsu mereka. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa innama dzallal mu'minu akhiraz zaman li ghurbatihi baina ahlil fasad. Hanyalah orang mukmin di akhir zaman menjadi hina, tapi hina di mata manusia saja, karena keterasingan dia di antara orang-orang yang rusak. Min ahli syubuhati wa syahawat, dari para pengekor kerancuan dan syahwat. Fakulluhum yakrahu, setiap orang dari mereka membenci dirinya. Wa yu'dhih, dan menyakiti dirinya. Limukhalafati tariqatih li tariqatihim, karena di metode dia menyelisihi metode mereka. Wa maqsudihi li maqsudihim, karena maksud dia menyelisihi maksud mereka. Dan itu terasa setiap kali kita balik kampung, masing-masing datang ke kampung sendiri, itu terasa sangat asing. Wa mubayanatihi limahum alaih, karena dia memisahkan diri dari keadaan mereka. Ila antol, sampai pada ucapan beliau, wa minhum man kana yakrahuhu ahluhu wa waladuh, ada dari mereka yang dibenci oleh istri dan anaknya sendiri, listingkari halih, karena mengingkari keadaan dirinya.
Baik, malah dimusuhi istrinya, dikatakan kamu ini sesat bang, seperti di negara sana itu. Ya namanya istrinya sudah biasa hidup dengan tradisi orang-orang jahil, tidak tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan, kadang kita lihat dia kasihan. Tatkala dia masih kerja di perusahaan besar, perusahaan mobil, wah istrinya bangga. Tatkala dia keluar karena tahu asal kerja baik, insya Allah kalau kerjanya halal. Tapi kadang ya itu harus berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tidak taat, makhluk yang tidak menutup aurat dengan baik, ikhtilat. Kadang harus main penipuan. Dia tidak kuat, akhirnya dia memilih memilih jualan kecil-kecilan. Akhirnya malah dimusuhi istrinya sendiri. Baik. Tapi tidak dimusuhi anaknya karena belum punya anak. Sudah lama belum punya anak, kasihan. Ya ujian lain-lain. Selesai dari kitab Kashful Kurbah. Baik. Kita kembali ke atas di sini. Qad rajamu fihi dzunun. Mereka telah melempari dirinya dengan berbagai persangkaan. Ya dituduh ISIS lah, dituduh kaidah lah, dan seterusnya. Dan itu biasa ya. Padahal orang-orang macam kita selalu dimusuhi oleh ISIS dan kaidah. Dikatakan, oh kalian penjilat pada pemerintah. Oh kalau kita menjilat pemerintah, dapat duit banyak kita. Baik, wa ahdaku fihil uyun. Mereka menajamkan mata mereka pada dirinya. Wa tarabbasu bihi raibal manun. Mereka menanti-nantikan datangnya bencana kepada dirinya. Kita baca catatan kaki karena ini dari lafaz Al-Qur'an. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, raibal manun qawari'ud dahr. Bencana-bencana di suatu masa. Wal manun al-maut, kematian. Yaqulun, orang Arab mengatakan, nangzuruhu wa nasbiru alaih. Kita menunggu dirinya dan bersabar padanya hatta ya'tiyahul maut, sehingga dia didatangi oleh kematian, fanastari hamin, sehingga kita bisa istirahat dari dirinya, wa min sya'nih, dan dari urusan dirinya. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Masuk ke halaman 46. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka kaum mukminin, dan yang terdepan adalah para nabi dan rasul, menjawab, maka nantikanlah oleh kalian, karena sesungguhnya kami juga menyertai kalian untuk menantikan siapa yang terkena bencana. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah, tarabbasu bina ma zakarna min aqibatina. Tunggulah bersama kami apa yang telah kami sebutkan yang berupa kesudahan kami. Baik, min di sini tabiin karena datang setelah al-mausulah. Fa nahnu ma'akum mutarabbisun ma huwa aqibatukum. Karena kami juga bersama kalian menanti-nanti apa yang akan menjadi kesudahan kalian. Fasatanzuruna inda dzalika ma yasurruna wa yasu'ukum. Maka kalian akan melihat ketika itu perkara yang menggembirakan kami dan menyusahkan kalian. Selesai dari Fathul Qadir. Kembali ke atas. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Rasul tadi mengatakan, wahai Rabbku, tetapkanlah hukum dengan benar. Jelas Allah Ta'ala selalu menegakkan kebenaran. Tetapi ini minta segera didatangkan keputusan antara Rasul dengan lawan-lawan beliau. Dan Rabb kami adalah Ar-Rahman, yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian sifatkan. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, alamat yaquluna wa yaftarun minal kadzib. Dimintai pertolongan untuk menghadapi apa yang mereka ucapkan dan kedustaan yang mereka perbuat, yang mereka buat-buat. Wa yatanawwa'una fi maqamatit takdzibi wal if, dan mereka melakukan keanekaragaman di dalam posisi-posisi atau momentum-momentum pendustaan dan kebohongan. Wallahul musta'anu 'alaikum fi dzalik. Allah lah yang dimintai pertolongan untuk menghadapi kalian di dalam perkara tadi. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Kembali ke atas. Nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisabi man nadima. Kami dan kalian akan mati.
Tapi di sini iyyakum ya, bukan nahnu wa antum. Berarti wawunya wawu haliyah zahirnya. Wawu ma'iyah, afan. Wawu ma'iyah. Makanya yang datang setelahnya adalah apa? Fi mahalli nasbin di sini. Kami disertai oleh kalian akan mati. Maka tidak beruntung tatkala datang pemeriksaan orang yang menyesal waktu itu. Baik. Wal maqsud, maksud pembahasan ini anna hadhil hijratan nabawiyah sya'nuha syadid. Hijrah nabawiyah ini sifatnya adalah berat. Karakternya berat. Wa tariquha ala ghairil mustaqi ba'id. Metodenya bagi orang yang tidak merindukannya itu jauh, jalannya itu jauh. Bagi orang yang tidak merindukan Nabi dan sunnah Nabi. Kita baca catatan kakinya. Yakni lamma kana hadhil hijratu mukhalifata hawa nafas. Tatkala hijrah ini menyelisihi hawa nafsu wa ahwa katsirin min ahlil ard, dan hawa nafsu mayoritas dari penduduk bumi, sarat syaqqatan ala man lam yakun muhibban lillah mahabbatan shadiqah. Dia menjadi berat bagi orang yang tidak mencintai Allah dengan kecintaan yang jujur. Wa mushtaqan minhu ishtiyaqan azima. Orang yang tidak rindu kepada Allah dengan kerinduan yang besar. Ammal muhibbul mushtaqus shadiq. Adapun pecinta yang rindu yang jujur, ala azim yang punya tekad yang kuat, hana alaihil mafawizu wal alaiqu wal awaiq. Akan terasa ringan baginya jalan yang jauh. Mafawis, jalan yang jauh yang sering membinasakan orang. Dipanggil mafawis, asalnya adalah mahalik. Ya rahmatullah. Wal alaik, ikatan-ikatan. Wal awaik, rintangan-rintangan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man istatala tariqa dha'ufa masyuh. Barang siapa memandang jalan ini panjang, maka langkahnya akan menjadi lemah. Wa ma anta bil mustaqi in qulta bainana tiwalul layali. Engkau bukanlah orang yang rindu jika engkau mengatakan di antara kami ada malam yang panjang. Au ba'idul mafawis, atau jarak yang terlampau jauh. Ama alimta anna shadiqa idza hamma alqa baina ainaihi azmah. Mestinya azmah ya, tanpa titik dua. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya orang yang jujur, yang benar di dalam pengakuannya, jika dia memiliki suatu keinginan, dia akan melemparkan di hadapannya itu tekadnya. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Kembali ke atas, kata Ibnul Qayyim, ba'idun ala kaslana au dhi malalatin amma alal mustaqi fahuwa qaribu. Terasa jauh bagi orang yang pemalas atau yang memiliki kebosanan. Adapun bagi orang yang merindukan, maka ini dekat saja. Wala amrullahi ma hiya illa nurun yatala'la'u walakin anta zalamuhu. Beliau pakai gaya itu ya, gaya apa namanya istilahnya itu syair, tetapi tidak disusun dengan pola syair itunya, langsung ditulis biasa. Demi hidupnya Allah, tidaklah jalan ini kecuali cahaya yang gemilang, ya talaklah, yaitu yang bersinar. Akan tetapi engkaulah kegelapannya. Wa badrun adha'a masyariqal ardi wa magharibaha walakinna anta. Baik. Dohirnya sukun ya, walakin anta. Karena kalau dia ditasdid berarti yang setelahnya harus mansub atau fi mahalli nasbin. Walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu. Jalan ini, jalan Rasul ini adalah bulan purnama yang menyinari timur dan baratnya bumi. Akan tetapi engkaulah mendungnya. Wa qatamuhu, kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Ibnu Sidah al-Andalusi rahimahullah, al-qatmu wal qatam al-ghubar, yaitu apa? Ghubar itu apa? Debu ya. Debu yang mengepul itu. Wa manhalu adbin safin wa anta kadruhu. Dia adalah mata air yang didatangi. Manhal ini tempat mata air yang didatangi. Adb yaitu yang tawar, safin yang jernih, tetapi engkaulah yang mengeruhkannya. Engkau kekeruhannya. Wa mubtada'un li khairin 'azimin walakin laisa indaka khabaruh. Dia adalah permulaan bagi berita yang agung,
tetapi engkau tidak memiliki beritanya. Ya, banyak orang tidak punya ilmu karena tidak mau mempelajarinya. Fasma'il an sya'na hadhil hijrah. Maka sekarang dengarkanlah nilai atau karakter dari hijrah ini. Wa dalalati 'alaiha, dan nilai penunjukan kepada hijrah ini. Wa hasib ma bainaka wa bainallah, dan perhitungkanlah apa yang ada di antara dirimu dengan Allah. Hal anta minal hajirina laha awil muhajirina ilaiha, apakah engkau termasuk orang yang berhijrah demi apa? Demi hijrah tadi, ataukah orang yang memang berhijrah menuju kepada hijrah tadi? Yang pertama pakai sulasi, yang kedua pakai rubai. Baik. Wa haddu hadhil hijrah, batasan hijrah ini adalah safarun nafsi fi kulli mas'alah min masailil iman. Masalah mestinya ada hamzah qata' di atas. Al-iman mestinya yang pertama adalah hamzah wasol ya. Baru yang setelahnya itu ada hamzah qata'-nya. Yaitu perjalanan jiwa di setiap masalah dari masalah-masalah keimanan. Wa manzilun min manazilil qulub. Dia adalah suatu persinggahan dari persinggahan-persinggahan jantung atau hati kita. Kalau manzil diartikan persinggahan. Terkadang manzil yaitu manzilah yaitu fasa. Wa hadisatun min hawadisil ahkam. Ini gimana dia? Mestinya yang pertama adalah hamzah wasol, yang berikutnya baru hamzah qata'. Dia adalah suatu peristiwa dari peristiwa-peristiwa hukum. Apakah kita ikut hukum Nabi atau ternyata pakai hukum yang lain? Ila ma'dinil huda, menuju ke tambang hidayah. Ma'din yaitu apa? Tempat penggalian, tempat mencari barang yang mulia. Wa mamba'un nur, ila ma'din. Wa mamba'in nuril multaqa min famis shadiqil masduq. Mamba yaitu tempat memancarnya mata air, tapi di sini beliau mengatakan apa? Tempat memancarnya cahaya yang diambil dari mulut pribadi yang jujur dan dibenarkan. Ini anak yakin anak-anak tahu nggak ya? Kalau hafal Arba'in Nawawiyah insya Allah tahu ya. As-Shadiqul Masduq itu siapa? Ada anak-anak yang ingat. Kalau daeng pasti tahu insya Allah. As-Shadiqul Masduq itu siapa? Yang jujur dan diakui kebenarannya. Siapa itu? Wa huwa as-Shadiqul Masduq. Anak-anak ada yang ingat enggak? Dalam Arba'in, hadis Arba'in. Atau enggak apalah, biar cepat. Itu aja daeng aja. Siapa daeng yang membantu? Oh iya, tafadhol. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau sebutkan itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Kita baca catatan kaki qala al-allamatu Syatibi rahimahullah. Fa innal hadis imma wahyun minallahi sirf. Karena yang namanya hadis itu boleh jadi dia wahyu murni dari Allah, wa imma ijtihadun minar Rasul alaihi salatu wassalam, atau boleh jadi ijtihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'tabarun bi wahyin sahih, yang terpandang dengan wahyu yang sahih. Min kitabin aw sunnah, dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Wa ala kilat taqdirain, berdasarkan kedua-dua dari perkiraan tadi, la yumkinu fihi tanaqud, tidak mungkin di dalam hadis Nabi itu ada kontradiksi. Ma'a kitabillah, bersama kitabullah. Li'annahu alaihi salatu wassalam ma yantiqu anil hawa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan. Atau apa? Ijtihad yang berdasarkan wahyu yang sebelumnya, wahyu yang beliau dapatkan sebelum itu. Selesai dari al-muwafaqat. Baik, kemudian fa kullu mas'alatin tala'at 'alaiha syamsu risalatih, maka setiap masalah yang telah terbit di atasnya matahari risalah Nabi,
Berarti apa? Ikuti keputusan itu. Wa illa, jika tidak mendapatkan itu, faqdhif biha fi bahri dzulumat, maka lemparkan dia di lautan kegelapan. Wa kullu syahidin addalahu hadzal muzakki, dan setiap saksi yang telah dipuji oleh si pentazkiyah ini, yaitu terima persaksian dia. Wa illa fa'udhu min ahli riyabi wa tuhamat. Jika tidak demikian, maka nilailah saksi tadi dari orang-orang yang meragukan dan orang-orang yang tertuduh. Intinya apa? Ikut sunnah Nabi. Kita baca catatan kaki. La budda min ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarkil muhdatsati fid din. Kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara baru di dalam agama ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kami ini, padahal perkara itu tidak ada di dalam urusan agama kami, maka dia itu tertolak. Raddun bimakna mardud. Muttafaqun alaih. Qala al-Imam Syaukani rahimahullah ba'da dzikri hadis, secara makna beliau, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa rad wa ghairi, menyebutkan hadis yang lain juga, fala yabqa fardun minal afradi illa wa amkana idrajuhu tahta hadhil kulliyah. Maka tidak tersisa satu individual pun kecuali memungkinkan untuk dia dimasukkan di bawah kaidah yang bersifat menyeluruh ini. Bijtilabi qadiyatin sughra, dengan menarik kasus yang kecil, sahlatil husul, yang mudah didapatkan. Taqulu masalan, misalkan Anda katakan hadza amrun laisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak ada di atasnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perkara agama ya, diniatkan sebagai pola ibadah. Wa kullu amrin laisa alaihi amruhu rad, setiap urusan yang tidak ada di atasnya syariat Nabi maka dia tertolak. Fahadha rad, maka berarti perkara tadi juga tertolak. Fala yabqa fi'lun wala qaulun wala i'tiqadun lam ya'ti bihi syara' illa wa amkana listidlalu ala raddihi bihadzal hadis sahih. Maka tidak tersisa perbuatan ataupun ucapan maupun keyakinan yang tidak didatangkan oleh syariat kecuali dalam keadaan dimungkinkan untuk kita beri dalil dengan hadis yang sahih ini untuk menolaknya. Selesai dari adabut thalab. Kembali ke atas, fahadha haddu hadhil hijrah. Kata Imam Ibnul Qayyim, inilah batasan hijrah tersebut. Kita baca catatan kakinya. La budda fil hijrati min ittiba'i sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di dalam hijrah ini kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fi fahmil Quran. Sampai juga di dalam memahami Al-Qur'an. La budda fihi minal akhdhi bi bayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib di situ kita mengambil penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu mufassirun anillahi ta'ala, karena beliau yang menafsirkan dari Allah taala. Wa an rajulin minal ansar min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtada bi fahuwa minni. Barang siapa meneladani diriku, maka dia termasuk dari golonganku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Raghibaan ay kariha. Raghiba fi artinya apa berarti? Ahabba. Raghiba ila artinya adalah da'a, berdoa. Seringkali demikian. Inna likulli amalin syirrah, sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, masa semangat. Summa fatrah, kemudian terjadilah kelesuan. Faman kanat fatratuhu ila bid'ah, barang siapa kelesuannya itu diarahkan kepada bid'ah, faqad dhal, sungguh dia telah tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, barang siapa masa lesunya tetap diarahkan kepada sunnah, yaitu melakukan sunnah-sunnah, maka dia telah mengikuti petunjuk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sampai pada
Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan dari zat yang di langit? Ya'tini khabarus sama'i sabaha wa masa'a. Telah datang kepadaku berita langit pagi dan petang. Muttafaqun alaih. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, laisa yukhaliful hadisul Qur'an. Hadis tidak menyelisihi Qur'an. Walakinna hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu makna ma arad. Tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan makna apa yang diinginkan oleh Allah. Khassan wa aman, yang khusus atau yang umum, nasikhan wa mansukhan, yang menghapus atau yang dihapus. Summa yalzamun nasa ma sanna. Apa yang disunnahkan oleh Nabi itu wajib dipegang oleh manusia, mengikat manusia. Bifardillah, dengan kewajiban yang datang dari Allah, karena Allah mewajibkan kita untuk taat pada Nabi. Faman qabila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'anillahi qabil. Maka barang siapa menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia itu menerima dari Allah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar dan sanadnya sahih. Baik, kita masuk ke halaman 49. Kata Ibnul Qayyim, "Fama lil muqimi fi madinati tab'ihi wa awaidih." Maka tidak ada untuk orang yang tinggal di kota tabiat dia dan kota tradisi dia. Ini memang safar maknawi ya. Wal qatini fi dari murabbah, orang yang menetap di negeri tempat dia dibesarkan, wa maulidih, negeri tempat dia dilahirkan. Al-qail, yang mengatakan inna ala tariqati abaina salikun, dia mengatakan sesungguhnya kami ini berjalan di atas metode nenek moyang kami. Wa inna bihablihim mutamassikun, dan sesungguhnya kami berpegang teguh dengan tali mereka. Wa ana ala asarihim wa anna, kalau maktub tadi cukup dengan inna ya. Wa inna ala asarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami meneladani di atas jejak-jejak mereka. Nah, orang yang seperti ini tidak apa, kata beliau, wa ma li hadhil hijrah. Baik, malahu walaha. Apa urusan orang yang seperti ini dengan masalah hijrah? Allati kalat alaihim, yang terasa penat bagi mereka. Kalat, membuat penat. Wastanada fi tariqati najahihi wa falahihi ilaihim, dia bersandar di dalam metode keberhasilannya dan keberuntungannya kepada nenek moyangnya itu, kepada mereka. Enggak ada urusan dengan hijrah ini kalau orangnya seperti itu. Mu'tadziran bi anna ra'yahum khairun min ra'yihi li nafsihi, dengan alasan pendapat nenek moyang itu lebih baik daripada pendapat dirinya untuk dirinya sendiri. Wa anna dzununahum wa ara'ahum awsaqu min dhannihi wa hadasih, dan iktidar dia, alasan dia apa? Persangkaan nenek moyang dan pendapat-pendapat nenek moyang itu lebih layak dipercaya daripada persangkaan dirinya sendiri dan perkiraan dirinya sendiri. Hadas yaitu perkiraan. Walau fatashta an masdari maksudi hadhil kalimah, seandainya engkau memeriksa tentang sumber tujuan dari kalimat ini, kalimat orang yang seperti itu, lawajataha sadiratan anil ikhladi ila ardil batalah, pastilah engkau akan mendapati kalimat itu muncul dari al-ikhlad, yaitu suka berlama-lama. Kadang ikhlad artinya mail, kecondongan kepada bumi kemalasan. Batalah yaitu kemalasan. Batalah artinya adalah tidak mau bekerja keras. Mutawallidatan bainal kasali wa zaujihil malalah, dilahirkan dari kemalasan dan istrinya namanya Malalah. Cantik juga namanya, Siti Malalah gitu ya. Malalah, yaitu apa? Kebosanan. Yaitu yang sering kan, tak mau tahqiq, tak mau meneliti, tidak mau memperhatikan baik-baik. Kita tunggu instruksi aja lah, beres. Kalau gitu untuk apa ngaji jauh-jauh? Ujung-ujungnya tunggu perintah aja. Tak boleh meneliti, tidak layak untuk meneliti.
Kalian orang-orang cukup untuk apa? Tugas kalian sebagai penerjemah aja dan penyampai berita. Dah itu. Enggak boleh naik level tinggi-tinggi. Baik. Wal maksud dari pembahasan ini anna hadhil hijrah fardun ala kulli muslim. Bahwasanya hijrah ini wajib atas setiap muslim. Wa hiya muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hijrah ini adalah tuntutan dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kama annal hijratal ula muqtada syahadati alla ilaha illallah. Sebagaimana hijrah yang pertama adalah tuntutan dari persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Oh, ini ada catatan kaki belum terbaca tadi ya. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa akharuna minhum qani'u bi mahdit taqlid. Orang yang lain dari mereka sudah merasa puas dengan taklid yang murni. Wa qalu, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah millah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami meneladani di atas jejak-jejak mereka. Wal fariqan bi ma'zalin amma yambaghi tiba'uh. Kedua kelompok itu, kelompok ahli taklid dan yang sebelumnya, dia tersingkirkan dari perkara yang mesti diikuti. Minas shawab, berupa kebenaran. Ya, kedua kelompok itu terpisah dari kebenaran. Walisanul haqqi yatlu alaihim. Sementara lisan kebenaran membacakan kepada mereka, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Kebenaran dan pahala itu bukan dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan-angan ahli kitab. Sementara Allah sudah mengatakan tentang kebanyakan ahli kitab apa itu? Kama salil himari yahmilu asfara. Bagaikan keledai yang memikul kitab-kitab besar. Sudah punya kitab-kitab besar tapi tidak tahu isinya dan tidak mengamalkannya. Qala Syafi'i qaddasallahu ta'ala ruhah. Imam Syafi'i, semoga Allah Ta'ala sucikan ruhnya, mengatakan ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa telah jelas untuknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak layak baginya untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun dari manusia. Dan telah dijelaskan oleh para usuliyun dan juga Ibnul Qayyim sendiri di dalam I'lamul Muwaqqi'in, sunnah ada dua jenis. Yang ma'ruf adalah apa? Sunnah ijadiyah, itu mewujudkan sesuatu. Dan yang kedua adalah sunnah tarkiyah, yaitu sengaja meninggalkan sesuatu padahal muqtadinya ada, penuntutnya ada. Baik. Qala Abu Umar wa ghairuhu minal ulama. Abu Umar Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm. Dulu diajarkan kitab itu. Ajma'an nasu ala annal muqallid laisa ma'dudan min ahlil ilm. Umat manusia telah bersepakat bahwasanya ahli taklid tidak ternilai, tidak terhitung sebagai ahli ilmu. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Dan manusia telah bersepakat bahwasanya ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Wa hadza kama qala Abu Umar, kata Ibnul Qayyim, ini seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Umar itu sendiri. Bukhariyul Maghrib, julukan Imam Ibnu Abdul Bar ya. Tayyib ta'ala. Tayyib rahimahullahu ta'ala. Fa innan nasa la yakhtalifun, karena manusia tidak berselisih pendapat annal ilma huwa al ma'rifatul hasilatu anid dalil, bahwasanya ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Wa amma bidunid dalil fa innama huwa taqlid. Adapun tanpa dalil maka itu adalah sekedar mengekor. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Masuk ke halaman 50. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa an hatainil hijrataini yus'alu kullu 'abdin yaumal qiyamah. Dan tentang dua hijrah ini setiap hamba akan ditanya pada hari kiamat. Wa fil barzakh, dan juga di alam kubur. Ini anak-anak insya Allah tahu. Pertanyaan di alam kubur apa aja? Pertanyaan di alam kubur apa aja? Anak-anak MC kuadrat atau apa? Pertanyaan di alam kubur tuh. Ya? Man rabbuk? Pasti apa lagi?
Man nabiyuk. Pastu apa lagi? Madinuk. Berarti jawabannya apa kalau man rabbuk? Rabbi Allah. Kalau man nabiyuk? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, madinuk dinil Islam. Aywa ahsanta. Kalau mampu menjawab tiga ini, ada pertanyaan lagi tidak? Ketika si mukmin itu mampu menjawab, tahu-tahu malaikat gimana? Bertanya lagi atau ya sudah tidur aja? Di sebagian hadis disebutkan memang naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Ataukah ada pertanyaan keempat? Atau anak-anak saling membantu, Jayid? Abdul Fatah bantu. Pertanyaan keempat ada? Apa? Ya apa itu pertanyaannya? Kapan balik? Apa pertanyaan keempat? Secara bahasa Melayu enggak apa atau bahasa Indonesia? Ayo, apa bacaanmu? Si mendekati itu ya, atau mungkin para daeng membantu sedikit lagi. Bukan apa bacaanmu, tapi apa? Hadisnya itu di hadis Bara' bin Azib itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, Imam Ahmad juga. Apa itu? Wa ma amaluk, apa amalanmu? Dalam riwayat yang lain, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Baru apa? Dia mengatakan qara'tul Qur'an. Saya membaca Al-Qur'an. Wa amantu bihi wa shaddaqtuh. Saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Baik. Ini ada catatan kaki ya. Kita baca catatan kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira ahadukum," apabila salah seorang kalian dikuburkan, awil insan, manusia dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan. Ini pun ujian yang sangat mengerikan. Bagaikan apa? Fitnah Dajjal, kata Nabi dalam hadis Asma. Dia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar nakir. Yang satu dipanggil mungkar. Ini dengan apa? Isim maf'ul dari rubai, angkara yungkiru. Yang kedua nakir, sigat mubalaghah. Wazan fa'il bimana maf'ul, yang diingkari. Yaitu apa? Orang tidak pernah kenal ada makhluk seperti ini. Jelas ini ujian yang berat sekali. Fayaqulanilah, kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa yang engkau katakan? Apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad? Kalau dalam riwayat yang lain jelas tidak disebut namanya dalam hadis Bara' bin Azib. Nah, orang itu yang disuruh menjawab. Fahuwa qailu ma kana yaqul. Orang ini akan mengatakan apa yang biasa dia katakan. Fa in kana mu'mina, kalau dia orang mukmin, qal huwa abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulanilah, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, in kunna la na'lamu innaka la taqulu dzalik. Innya nih mukhaffafah minas tsaqilah. Inna kunna. Sesungguhnya kami telah mengetahui, benar-benar mengetahui engkau memang akan mengatakan itu. Summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'a. Kemudian akan dilapangkan untuknya di kuburnya itu jarak 70 hasta. Fi sab'ina dhira'an, kali 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fi, dan akan disinari untuknya di dalam kuburnya itu, diberi cahaya. Fayuqalu lahu nam, dikatakan padanya tidurlah. Fayanamu kanaumatil arus, maka dia tidur seperti tidurnya pengantin. Alladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih, yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling dia cintai. Hatta yab'asahullahu min majja'ihi dzalik, sehinggalah Allah membangkitkan dia dari pembaringannya itu. Wa in kana munafiqa, tapi jika orang ini munafik, qala adri, saya tidak tahu. Kuntu asma'un nasa yaquluna syai'an fa kuntu aqulu. Saya
sering mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, kemudian saya mengucapkan itu, sekedar apa? Mengekor, bukan berdasarkan amalan hatinya, amalan yang betul. Fayaqulanilah, maka kedua malaikat itu berkata kepadanya, in kunna lana'lamu annaka taqulu dzalik. Ini lebih sesuai ya. Alima anna. Kalau yang tadi tertulis inna wallahu a'lam. Sungguh kami telah mengetahui engkau benar-benar akan mengatakan itu. Summa yuqalu lil ard, kemudian dikatakan pada bumi, iltaimi alaih, mengatuplah engkau kepadanya. Fataltaimu alaih, maka bumi pun mengatup kepadanya, menghimpitnya, hatta takhtalifa fiha agla'uh, sehingga dikuburnya itu tulang-tulang rusuknya itu saling berselisih. Nauzubillah. Fala yazalu mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min majja'ihi dzalik. Maka terus-menerus dia tersiksa sampailah Allah membangkitkan dia dari pembaringannya itu. Akhrajahu Ibnu Hibban wa sanad shahih. Qala al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah wa fihi dhammut taqlid. Di dalam hadis tadi tentang alam kubur itu dan jawaban itu ada dalil tentang tercelanya taklid. Wa annal muqallida la yastahiqu ismal ilm, dan bahwasanya ahli taklid tidak layak untuk diberi nama sebagai apa? Ahli ilmu. Atam, yang sempurna alal haqiqah, secara hakikatnya, walaupun mungkin hafal ini hafal itu. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Kembali ke atas. Kata Ibnu Qayyim, wa yutalabu biha fid dunya. Di dunia dia juga dituntut untuk melakukan dua hijrah tadi. Wa daril barzakh, di darul barzakh, wa daril qarar, dan di tempat menetap. Baik. Imma fi jannatin na'im wa imma fi nari jahim. Qala Qatadah, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Ada dua kalimat yang akan ditanyakan tentangnya generasi terdahulu dan belakangan. Madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah? Wa madza ajabtumul mursalin? Dan apa jawaban kalian kepada para rasul? Cuma apa? Lam ajid masdar hadzal asar. Saya tidak mendapatkan sumber dari asar ini. Setelah pencarian banyak, Allahul musta'an. Wa hatanil kalimatan huma madmunu syahadatain. Dua kalimat tadi, inilah kandungan dari dua kalimat syahadat. Wa qad qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, lah di sini taukidun nafi alal khilaf. Mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hakama yuhaqqimu. Ja'lul maf'uli bihi hakiman. Menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim. Fima syajara bainahum, di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka rasa berat dari apa yang engkau putuskan, wahai Rasulullah. Wa yusallimu taslima, dan sehingga mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan, kepatuhan. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wala yathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslimi wal istislam. Sebagaimana dalam akidah Tahawiyah, kaki Islam seseorang tidak akan kokoh kecuali di atas permukaan taslim, tunduk patuh, wal istislam, yaitu pasrah kepada Allah Ta'ala, ikut syariat nabinya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, kata Ibnul Qayyim, fa aqsama subhanahu bi ajalli muqsamin bih. Maka Allah Subhanahu bersumpah demi alat sumpah yang paling agung, wa huwa nafsuhu azza wajal, yaitu zatnya sendiri azza wajal. Fala wa rabbika ala annahu la yathbutu lahumul iman, bahwasanya iman itu tidak pasti untuk mereka, pada diri mereka. Wala yakununa min ahli, dan mereka tidak termasuk dari ahli iman. Hatta yuhaqqimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i mawaridin nisa, sehingga mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di seluruh tempat-tempat persengketaan. Fi jami'i abwabiddin, di seluruh bab-bab agama. Termasuk apa? Masalah fitnah, masalah manhaj, masalah fikih, masalah politik, dan semuanya. Fa inna lafdzata ma, apa itu? Fima syajara bainahum min siyagil umum. Iya, karena apa? Ma mausulah, dia adalah yufidul umum. Kita tahu dia adalah lil ibham,
Isim mausul yang mubham berarti memang dia itu umum. Baik. Fa innaha muwassilatun. Muwassilah yaitu ma yang menyambung, ma mausulah. Taqtadi nafyal iman yang menuntut ditiadakannya iman. Au yujadu tahkimuhu fi jami'i ma syajara bainahum. Oh alim nih au bimakna ila kah ila an yujada tahkimuh sehingga didapatkan sikap menjadikan Nabi sebagai hakim. Milih yang pertama berarti tidak ada iman atau menjadikan Nabi sebagai hakim di seluruh perselisihan yang ada di antara mereka. Itu syarat pertama. Syarat kedua, walam yaktasir ala hadza hatta dhamma ilaihi insyiraha sudurihim. Dan Allah tidak mencukupkan, tidak membatasi kepada syarat pertama sehingga dia menggabungkan kepada syarat pertama tadi lapangnya dada mereka dengan hukumnya. Bihukmihi haitsu la yajiduna fi anfusihim haraja sampai mereka sehingga mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa berat, rasa sempit, wa huwa ad-dhiqu wal hasar, yaitu kesempitan dan pembatasan min hukmih disebabkan karena hukum Nabi. Bal yaqbalu hukmah bilin syirah, bahkan mereka itu harus menerima hukum Nabi dengan kelapangan dada. Wa yuqabiluhu bitaslim. Syarat ketiga, mereka menerimanya dengan taslim, kepatuhan. La annahum ya'khudunahu ala irmab. Bukan karena mereka mengambil hukum Nabi karena keterpaksaan. Wa yashrabunahu ala qadha. Meminum keputusan, meminum hukum Nabi tadi walaupun ada qadha, walaupun ada kotoran mata di air tadi, minum terpaksa. Enggak, tidak boleh ada rasa keterpaksaan. Ini istilah aja ya. Minum dalam keadaan di airnya itu ada kotoran mata. Terkadang qadha artinya yaitu apa? Kotoran secara umum. Wa hadza munafin lil iman. Sikap yang buruk-buruk tadi itu meniadakan keimanan, bertentangan dengan keimanan. Balla budda ayyakuna akhdhuhu biqabulin wa ridha wan syirahi sadr. Wajib mengambil hukum Nabi tadi adalah dengan penerimaan, keridhaan dan kelapangan dada. Wa mata aradal abdu ayya'lama hadza. Kapan saja si hamba ingin mengetahui ini, fal yangdur fi halih, maka hendaknya dia melihat kepada keadaan dirinya sendiri. Wa yutali' qalbah, dan memeriksa hatinya. Inda wurudi hukmihi ala khilafi hawa. Tatkala hukum Nabi itu datang dalam keadaan menyelisihi hawa nafsunya, wa ghardih, menyelisihi tujuannya atau hasratnya, au ala khilafi ma qallada fihi aslafah, atau menyelisihi perkara yang di situ dia taklid kepada pendahulunya, minal masailil kibar, berupa masalah-masalah besar. Baik. Dan ini sering didengar kan, ini masalah besar, tak boleh engkau bicara sendiri. Baik. Wa madunaha, dan yang lebih kecil dari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu tahu keadaan dirinya sendiri, melihat keadaan dirinya sendiri walaupun dia menyampaikan udzur-udzurnya. Kita baca catatan kaki, qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, huwa syahidun ala nafsih. Dia bersaksi, dia adalah saksi atas dirinya sendiri. Alimun bima fa'alah, dia tahu apa yang dia perbuat, walawi tadzara wa angkar, walaupun mendatangkan udzur dan mengingkari. Kama qala ta'ala, iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, catatan amalanmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai pemeriksa untukmu. Selesai dari tafsir beliau. Kembali ke atas, fa subhanallah, maka maha suci Allah. Subhana mansub sebagai apa? Maf'ul mutlak. Usabbihu subhanallah. Kam min hazazatin fi nufusi katsirin minan nas. Hazazah, kita baca catatan kakinya. Al-hazaz minar rijal asyadidu ala sauq, yaitu orang yang berjalan dengan keras. Wal qital, yang berperang dengan ganas. Wal amal, bekerja dengan keras. Wal muhazah al-istiqsa, yaitu meneliti dengan sangat mendalam. Takul, Anda katakan bainana hizazun syadid, di antara kita ada pemeriksaan yang keras.
Istiqsa, pemeriksaan yang sangat mendetail. Bainahuma syirkatun hizaz, di antara mereka ada perserikatan yang sangat teliti. Idza kana kullu wahidin minhuma la yathiqu bi sahibih, jika masing-masing dari mereka berdua tidak percaya kepada rekannya. Sebagaimana dalam Lisanul Arab. Berarti apa kata Ibnul Qayyim di sini? Kam, soal litaksir, yaitu alangkah banyaknya pemeriksaan yang keras dan teliti di jiwa-jiwa kebanyakan manusia min kasirin minan nusus, terhadap nas-nas yang banyak. Kalau datang dalil, dia akan meneliti banyak sekali untuk mencari-cari celah dan aib agar bisa menghindar dari hukum tadi. Wa biwaddihim an laulam tarid, dan mereka ingin seandainya dalil tadi tidak datang. Wa kam min hararatin fi akbadihim minha, alangkah banyaknya kepanasan di hati-hati mereka. Kabit hati, boleh juga dikatakan jantung. Iya, jantung. Disebabkan karena nas-nas tadi, malah merasa panas kalau didatangkan dalil, seakan-akan kita tengah meruqyah dia. Wa kam min syuja fi huluqihim minha, alangkah banyaknya duri di tenggorokan mereka, disebabkan karena ketibaan nas-nas tadi. Wa min mauridiha, sama ya, ketibaan karena nas-nas tadi dan karena ketibaan nas-nas tersebut. Baik. Satabdulahum tilkas sarairu billadhi yasu'u wa yukhzi yauma tublas sarairu. Akan nampak untuk mereka rahasia-rahasia tadi dengan sesuatu yang menyusahkan mereka dan menghinakan mereka pada hari di mana rahasia-rahasia itu ditampilkan, dibongkar. Summa lam yaqtasir subhanahu ala dzalik. Kemudian Allah Subhanahu tidak membatasi dengan itu, hatta dhamma ilaihi qaulahu ta'ala wa yusallimu taslima. Sehingga Allah menggabungkan kepada syarat yang tadi dengan firman-Nya dan mereka tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Wa dzakaral fi'la muakkadan bimasdarih. Allah menyebutkan fi'il yusallimu yang dikuatkan dengan masdarnya, ia maf'ul mutlaq tauqidan, ta'kidan, untuk menguatkan. Al-qaimi maqama dzikrih, yang posisinya seperti penyebutan fi'il itu lagi, marratain, 2 kali. Baik. Wa huwa at-taslimu wal khudu'u lah, yaitu penyerahan dan ketundukan kepadanya, walinqiyad, dan kepatuhan, lima hakama bih, kepada sesuatu, kepada hukum yang Nabi tetapkan, tau'an waridha, dengan kepatuhan dan keridhaan. Tau' yaitu bukan terpaksa. Wa tasliman la qahra, menyerahkan diri bukan karena keterpaksaan. Wa musabarah, bukan karena menyabar-nyabarkan diri. Musabarah ini lebih dari sabar. Dirinya bersabar, lawannya juga bersabar, bukan begitu. Tapi memang apa? Saling ridho. Kama yusallimu. Ini kira-kira ma'tuf kemana ya? Enggak ada fi'il lagi kan sebelumnya. Kama yusallimul maqhuru liman qaharahu karha. Sebagaimana orang yang telah ditundukkan, dia menyerah kepada orang yang menundukkan dirinya tapi dengan terpaksa. Ia tidak mengikuti pola yang itu. Bal taslimu abdin muti'in li maulahu wa sayyidih. Tetapi itu adalah kepasrahan hamba yang taat kepada tuannya dan pemimpinnya. Alladhi huwa ahabbu syai'in ilaih, yang mana pemimpinnya itu adalah zat yang paling dia cintai. Baik, jelas apa? Nabi adalah manusia dan makhluk yang paling kita cintai. Cuma apa? Kecintaan memang perlu bukti, wallahul musta'an. Ya'lamu anna sa'adatahu wa falahahu fi taslimihi iyah. Dia tahu bahwasanya kebahagiaannya dan keberuntungannya ada pada sikap kepasrahannya kepada zat tersebut. Pasrah kepada syariat Nabi. Wa ya'lamu an bi annahu aula bihi min nafsih, dan dia tahu bahwasanya zat tadi, tuannya tadi itu lebih layak untuk dirinya daripada dirinya sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa abarru bihi minha, lebih baik kepada dirinya daripada dirinya sendiri. Nabi lebih baik kepada kita daripada diri kita sendiri, lebih sayang pada kita daripada kasih sayang kita sendiri. Wa aqdaru ala takhlisiha, dan lebih mampu untuk membebaskannya.
Famata alimal abdu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kapan saja si hamba tahu keadaan ini, karakter ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaslamalah, dan dia menyerah kepada Nabi, wasallama ilaih, hampir sama ya, sallama wastaslama, yaitu tunduk patuh kepadanya, inqadat lahu kullu illatin fi qalbih, setiap alasan, ilah alasan atau ilah artinya penyakit, setiap alasan di dalam jantungnya akan tunduk patuh kepada Nabi. Wara'a alla sa'adata lahu illa bihadza taslimi wal inqiyad, dan dia memandang bahwasanya kebahagiaan dirinya tidak akan ada kecuali dengan ketaatan dan penyerahan dan kepatuhan tadi. Kelanjutannya nanti jam berapa? 10 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.